Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fadli. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Siliwangi. Alhamdulillah sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran, dan ini adalah kartu ujian saya dan sudah saya tanda tangani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan uji kinerja yang akan saya laksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Sudah sarapan? Sudah. Bagus. Supaya lebih semangat, coba Pak Aris ini kalian menjawab kabarnya itu dengan Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Siap? Siap. Ulangi ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Nah, kurang semangat, supaya lebih semangat lagi, kalian harus sambil angkat tangan, ya seperti ini. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Siap? Siap. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Nah, itu harus semangat ya. Sebelum belajar, coba Pak Aris ingin kalian duduknya rapi gitu ya. Silma, duduknya supaya rapi, kamu bergeser. Nah, bergeser seperti itu. Adijah juga bergeser, dirapikan ya. Kemudian Dinar ini, Dinar, coba kamu maskernya ditutup ya, supaya aman ya, supaya aman. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajarannya dengan semangat, dengan siap ya, supaya pembelajaran kita itu penuh energi, supaya kita itu belajar mampu dengan menguasai pembelajaran secara maksimal. Siap? Ya. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, Pak Aris meminta Irfan Gunawan untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Irfan Gunawan, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa nanti mulai. Doa selesai. Baik, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan sukses, serta diiringi dengan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini yang akan kita pelajari. Kita sekarang akan belajar tentang menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Tapi sebelum belajar, Pak Aris ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bagaimana hari ini? Apakah hadir semua? Tidak? Tidak ya, tidak hadir semua. Kalau begitu Pak Aris akan mengecek satu persatu kehadirannya ya. Yang pertama, Irfan Gunawan. Hadir. Mia Sumiati. Hadir. Siti Aziza. Hadir. Silvana Mariati. Hadir. Berarti untuk hari ini yang tidak hadir 3 orang ya. 3 orang yang tidak hadir. Alhamdulillah sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Selanjutnya ini Pak Aris akan supaya kita lebih semangat, Pak Aris akan membuat sebuah game tebak warna ya. Yang kalian hanya perlu mengucapkan warna yang muncul di layar ya. Siap? 1, 2, 3. Putih, kuning, hijau, merah, biru. Nah, Pak Aris lihat kalian itu loyal ya, kurang semangat gitu. Pak Aris ingin
kalian menjawabnya dengan lantang, keras, dan kompak ya. Siap. 1, 2, 3. Putih, kuning, hijau, merah, biru, kuning, merah, putih, biru, hijau, merah, putih, biru, kuning, hijau. Wah, bagus ya. Ternyata kalian itu konsentrasi semuanya. Berarti sudah siap dalam melaksanakan pembelajaran. Karena sudah mampu, sudah konsentrasi semuanya, Paris ingin menunjuk satu orang untuk mendeskripsikan apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Paris akan meminta untuk Aziza supaya dapat mendeskripsikan apa yang kita pelajari sebelumnya. Silakan Aziza deskripsikan, jelaskan kira-kira yang kita pelajari sebelumnya itu apa, Aziza? Yang kita pelajari sebelumnya adalah mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Mengonstruksi informasi dalam teks Eksplanasi. Betul ya, kemarin kita belajar mengonstruksi informasi teks eksplanasi. Tetapi Aziza, dalam mengonstruksi teks eksplanasi itu kira-kira bagian-bagian yang kita pelajari kemarin kira-kira apa saja? Bagian-bagian dalam mengonstruksi informasi teks eksplanasi yaitu bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Betul ya, ada siswa-siswi yang Bapak cintai, ini adalah indikator pencapaian kompetensi ya, yang harus kita kuasai dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, coba Paris ingin siapana membaca yang pertama, indikator atau IPK yang harus kita kuasai yang pertama apa? Menjelaskan pernyataan umum teks eksplanasi. Ya, betul ya, menjelaskan pernyataan umum teks eksplanasi. Kemudian Silma yang kedua, Menjelaskan deretan penjelas teks eksplanasi. Aziza yang ketiga, Menjelaskan interpretasi teks eksplanasi. betul ya. Mengungkapkan kontekstualitas teks eksplanasi. Kemudian Irfan Gunawan, mengemukakan konjungsi temporal teks eksplanasi. dan terakhir Dina. mengemukakan istilah bidang teks eksplanasi. Iya betul. Nah itu adalah indikator-indikator yang harus kita kuasai dalam pembelajaran hari ini. Karena Paris sudah jaraknya sudah jauh ya, sudah jaga jarak. Paris izin untuk membuka materinya boleh ya? Boleh Pak? Ya. Nah, dipakai tes awal, Paris ingin meminta kalian menjawab beberapa pertanyaan berikut sebagai dasar kita dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Tes awal yang pertama adalah jelaskan struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kira-kira di sini ada yang bisa tidak? Tidak. Tidak bisa. Ada yang sudah pernah melihat bagaimanakah, seperti apakah pernyataan umum sudah ada? Tidak. Deretan penjelas, ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Kalau begitu, Pak Aris akan menampilkan sebuah tayangan video, ya tayangan video. Ini tayangan video ini adalah mengenai sebuah fenomena. Mari kita saksikan, simak secara fokus ya. Karena nanti di depan kita ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab mengenai video yang sedang Ya. Siap ya? Ya. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Lihat videonya. Selanjutnya mari kita lihat. Nah ini ada beberapa pertanyaan mengenai video yang telah kita saksikan sama-sama ya. Yang pertama, kira-kira apa yang dijelaskan pada video tersebut? Gempa Bumi. atau proses Gempa bumi. Terus ada lagi?
Penyebab gempa bumi. Penyebab gempa bumi, betul ya. Betul. Itu adalah beberapa hal yang dijelaskan dalam video yang telah kita saksikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi penyebab gempa bumi? Tekanan lempeng bumi yang bergerak. Ya, bagaimana Ivan? Tekanan lempeng bumi yang bergerak. Ya, tekanan lempeng bumi yang bergerak itu yang menjadi penyebab terjadinya gempa bumi. Selanjutnya nomor 4, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa bumi? Mencari tempat yang aman. Bagaimana Ivan? Mencari tempat yang aman. Mencari tempat yang aman, betul. Kalau kita sedang berada di rumah, kemudian terjadi tiba-tiba gempa bumi, maka kita harus Mencari di atas lari, mencari tempat yang aman. Misal kalau ada dibaca Nia Sumiati, struktur teks eksplanasi terdiri dari apa saja? 3. 3. Yang pertama, Pernyataan umum, deretan menjelas, Ya. interpretasi. interpretasi. Kemudian kebahasaan teks eksplanasi baca oleh Silvan aja. Kebahasaannya ada berapa? 4. 1, Konjungsi temporal sederajat, 2, konjungsi temporal dari sederajat, 3, konjungsi kausalitas, 4. istilah bidang. Setelah bilang betul ya. Karena kalian belum mengetahui apa itu pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, kemudian kebahasannya juga konjungsi temporal, konjungsi kausalitas dan istilah bidang. Mari kita sama-sama simak bagaimana hasil analisis dari sebuah teks eksplanasi mengenai struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Silvana, coba dibaca paragraf yang pertama. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial terkait aspek ketenaga kerjaan yang menjadi permasalahan di masyarakat. Layaknya sebuah penyakit kronis. Fenomena pengangguran telah menyerang sisi kehidupan bermasyarakat. Sudah banyak rumusan upaya penanganan yang diambil, tetapi permasalahan tersebut tetap tidak kunjung tuntas. Coba ada yang bisa tidak? Apa yang kira-kira yang dijelaskan dalam paragraf pertama ini yang dijelaskan apa? Pengertian pengangguran. Ya, Aziza? Pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran, betul. Terus apa lagi kira-kira? Fenomena pengangguran menjadi permasalahan di Indonesia dan negara lain. Ya, Silvana menjelaskan tentang fenomena Pengangguran yang menjadi permasalahan di Indonesia dan di negara lain. ya betul ya. Nah, ini yang kedua, Pak Aris ingin Nia Sumiati membaca paragraf kedua teks ekspansi pengangguran. Silakan Nia. Kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan bekerja merupakan faktor mendasar yang menjadi penyebab pengangguran. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh hadirnya perubahan struktur pada tenaga kerja atau pada tingkat keterampilan. Dengan Ya, coba mari kita analisis kembali paragraf kedua ini apa nih yang dijelaskan? Penyebab pengangguran. Dinar, Penyebab pengangguran. penyebab pengangguran. Coba dari hasil analisis Dinar yang menjadi penyebab pengangguran itu apa Dinar? Kesenjangan antara Ya Irfan, ada tidak penyebab pengangguran yang pertama apa? kesenjangan antara pencari kerja dan Ya, kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan bekerja merupakan faktor mendasar yang menjadi penyebab pengangguran. Itu yang pertama ya. Sekali lagi penyebab pengangguran itu yang pertama adalah kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan bekerja. nah, betul itu yang pertama. Coba kita analisis kembali. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh apa? Perubahan struktur pada tenaga kerja. Ya, perubahan struktur pada Tenaga kerja atau pada tingkat keterampilan. itu juga menjadi faktor penyebab pengangguran. Dengan selanjutnya, mari kita simak paragraf yang ketiga. Faris ingin Siti Adiza membaca paragraf yang ketiga. Pengangguran dapat memunculkan berbagai macam permasalahan ekonomi dan sosial bagi pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak memiliki pekerjaan atau mata pencaharian tidak akan memperoleh penghasilan sehingga tidak dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba siapa yang ingin menjelaskan satu orang Faris ingin
tahu apa yang dijelaskan pada paragraf ini? Coba, Silma. Dampak permasalahan ekonomi dan sosial bagi pihak yang bersangkutan. Ya, sekali lagi. Dampak permasalahan ekonomi dan sosial bagi pihak yang bersangkutan. Dampak dari permasalahan ekonomi dan sosial bagi pihak yang bersangkutan. bagi pihak yang bersangkutan. Betul ya. Coba apa dampak yang kita rasakan? Contohnya ketika terjadi pengangguran di Indonesia, dampak apa yang akan timbul? Gelandangan semakin meningkat. Gelandangan semakin meningkat. Terus, Tingkat kriminalitas yang tinggi. nah tingkat kriminalitas. Selanjutnya mari kita simak paragraf yang keempat. Paris minta Irfan Gunawan membaca paragraf yang keempat. Silakan. Mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah permasalahan besar yang harus segera diselesaikan dan dicarikan solusinya. Langkah nyata yang dapat ditempuh adalah memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Dengan semakin baiknya kondisi lapangan pekerjaan, permasalahan sosial akibat pengangguran dapat segera teratasi dan tereliminasi. Dan Ini adalah paragraf keempat. Paragraf keempat itu yang dijelaskan itu adalah apa isi atau penjelasan yang ada dalam paragraf keempat. Jadi menjelaskan tentang apa? Solusi dalam memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Solusi dalam Memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. betul. Kalau menurut Irfan tadi memecahkan permasalahan agar tidak terjadi pengangguran. memecahkan permasalahan Agar tidak terjadi pengangguran. agar tidak menjadi pengalaman. Sama ya. Solusi ini pemecahan masalah, ini solusi sama ya. Coba Silma ada tidak dijelaskan seperti apa solusi yang dijelaskan oleh penulis ini tentang pengangguran? Yang pertama, memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Ya. Yang kedua, memperbaiki komposisi dari lulusan sarjana. Yang ketiga, memberikan suatu keterampilan yang memadai bagi masyarakat. Betul. Nah itu adalah solusi-solusi yang disarankan oleh si penulis ini kepada masyarakat ya, pada pemerintah itu. Selanjutnya ini adalah hasil analisis struktur teks eksplanasi. Nah ini bahwa paragraf 1 itu pernyataan umum ternyata ya disebutnya. Ini hasil analisisnya. Nah, Ini bertanya, ya mengapa paragraf 1 disebut pernyataan umum? paragraf 1 disebut Pernyataan. pernyataan umum. Baik. Mengapa paragraf 1 itu disebut Pernyataan umum. pernyataan umum? Coba kita lihat penjelasannya. Nah, kenapa disebut pernyataan umum? Ternyata karena paragraf 1 itu menjelaskan secara umum mengenai fenomena pengangguran yang menjadi permasalahan di Indonesia maupun negara lain. Dalam paragraf pertama juga dijelaskan mengenai Pengertian umum pengangguran. yang pengangguran. Itu ya, Pak, kita lihat paragraf kedua ini masuknya ke mana kira-kira? Kita lihat. Deretan dan jelas. Pak, izin bertanya. Ya. Mengapa paragraf kedua disebut deretan menjelas? Nah ini kenapa disebut deretan penjelas? Karena berisi tentang Penyebab pengangguran. ya tadi kan sudah dijelaskan bahwa paragraf kedua itu harus paragraf kedua itu deretan penjelas itu harus menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Paragraf kedua itu menjelaskan pertanyaan mengapa pengangguran itu terjadi karena jawabannya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Kesenjangan antara pencari kerja mencari kerja Kesempatan dengan bekerja. kesempatan bekerja. kesempatan bekerja. Kita lanjutkan. Paragraf ketiga masuknya ke Deretan menjelas. Nah, mengapa? Karena paragraf ketiga menjelaskan bahwa pengangguran mengakibatkan permasalahan ekonomi dan sosial seperti meningkatkan kriminalitas, gitu ya. Nah, sedangkan paragraf keempat, kira-kira paragraf keempat masuknya kemana? Interpretasi. Interpretasi.
Izin bertanya, Ya. mengapa paragraf 4 termasuk ke dalam interpretasi? Paragraf 4 termasuk ke dalam interpretasi. Karena apa? Coba dibaca secara bisa. Berisi komentar penulis tentang solusi pengangguran, yaitu perbaikan kondisi lapangan kerja, perbaikan komposisi lulusan dengan kebutuhan pasar, dan pemberian keterampilan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, jadi isi dari paragraf 4 itu adalah Solusi pengangguran ya solusi dari pengangguran menurut penulis, betul. Selanjutnya, ini ada hasil analisis kaidah kebahasan pengangguran. ya. Gunawan baca. Konjungsi kausalitas. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh hadirnya perubahan struktur pada tenaga kerja atau pada tingkat keterampilan. Nah, ini ada konjungsi kausalitas, kemudian ada kalimat. Nah, lihat dulu ya, silakan. Pak, ini bertanya, Ya silakan. mengapa kalimat tersebut masuk ke dalam konjungsi kausalitas? Kenapa? Karena disebabkan itu merupakan salah satu konjungsi kausalitas. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut dan kalian akan menemukan sendiri apa sih konjungsi kausalitas itu, gitu ya. Selanjutnya, Jason baca. Konjungsi temporal. Apabila hal itu terjadi, pengangguran pun bermunculan karena pemutusan hubungan kerja PHK terhadap karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Nah, sekarang Aris ingin kita berkelompok, ya, dibagi menjadi 2 kelompok. Pak Aris sudah menentukan kelompoknya. Kelompok yang pertama Silma Ramawati, Silvana Maryanti, dan Dinar Al-Mursada, ya. Kemudian kelompok yang kedua Siti Azizah, Mia Sumiati, dan Irfan Gunawan. Coba sekarang duduknya kita per kelompok saja ya. Per kelompok. Coba lihat ke layar. Sebelum menganalisis teks eksplanasi yang lainnya, carilah informasi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang meliputi 1 apa? Pernyataan umum, 2 deretan penjelas, interpretasi, konjungsi temporal sederhana, konjungsi temporal tidak sederhana, konjungsi kausalitas, istilah bidang. Nah, jadi di sini karena sekarang kalian diskusi dengan teman-teman sekelompok kalian, cari informasi mengenai pernyataan umum. Terus deretan penjelas, interpretasi, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, dan istilah bidang. Silahkan kalian cari informasi. Bagaimana? Sudah kalian temukan informasi-informasi mengenai struktur dan kebahasaan? Sudah. Kelompok 2 sudah ditemukan? Sudah. Kelompok 1 sudah menemukan? Sudah. Coba Pak Aris ingin dari kelompok 1 dulu ya, Silma Ramawati, mengenai pernyataan umum yang Silma temukan. Kira-kira pernyataan umum itu seperti apa Silma? Pernyataan umum adalah identifikasi fenomena Terus? yang memaparkan latar belakang terjadinya berbagai peristiwa atau fenomena yang terjadi, Terus ada lagi? seperti fenomena alam, fenomena sosial, hingga berbagai peristiwa budaya dan politik yang terjadi di sekitar. Ya ada. Coba dijelaskan dari kata penjelasan itu seperti apa? Ya. Berusaha merinci proses kejadian yang sesuai dengan peristiwa atau fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Oh ya, jadi Interpretasi adalah sebuah ulasan dari komentar penulis. Konjungsi temporal sederajat biasanya
juga bila mana demi hingga kita dan lain-lain. Ya, bagus ya. Kalau kalian sudah menemukan informasi-informasi tersebut, nanti bisa menjadi bahan diskusi kalian dalam melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Jika kalian sudah menemukan beberapa informasi, materi, dan teori mengenai struktur teks, eksplanasi, dan kaidah kebahasaannya, maka selanjutnya Pak Aris minta untuk kalian dapat mengerjakan ataupun menganalisis, menjelaskan struktur teks eksplanasi yang baru dan juga mengemukakan seperti apa konjungsi-konjungsi ataupun kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi berikut, ya. Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan ini, nah Pak Aris sudah membuat sebuah LKPD. Nah, LKPD tersebut bisa kalian buka secara online dan Pak Aris akan mengirimkannya melalui grup WA, ya. Nah ini nih sudah Pak Aris kirim, ada LKPD 3.4 menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Silakan kalian buka. Bisa dibuka melalui handphone ya masing-masing kelompok. Nah, ada LKPD. Kemudian di sini ada juga tayangan video. Karena video ya yang menyatakan bahwa sekarang itu dunia termasuk di negara Indonesia sedang dilanda yang dinamakan dengan Korea. Sekarang silakan kalian buka LKPD-nya, buka LKPD ya, sudah. Nah sudah dibuka. Kalian silakan baca LKPD tersebut, kemudian kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan. Menjadi orang yang memiliki bintang Baik, kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 2 juga? Sudah selesai. Sudah diklik? Sudah klik finish ya? Nah, kalau begitu Pak Aris akan mengecek di akun Bapak ya tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Sekarang kita akan membahas dan mendiskusikan apa yang telah kalian kerjakan. Ini adalah hasil dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 hasil analisis dari struktur teks eksplanasi yang berjudul Korean Web. Sekarang Silma Rahmawati pada kedua silakan sampaikan ke kelompok yang lain. Paragraf 2 menjelaskan deretan yang jelas karena penyebaran Korean Web melalui media daring dan media sosial, contohnya seperti Twitter. Terus Dina? Paragraf 3 deretan menjelaskan paragraf 3 deretan menjelas karena dalam drama Korea yang memiliki alur cerita yang menarik. Sebelah mana? Paragraf 4. Terima kasih.
seimbang dalam menikmati atau menonton drama tersebut. Ya. Ya baik, terima kasih. Ini adalah hasil analisis dari kelompok 1 ya. Kelompok 2 juga sudah menyelesaikan tugasnya. Terima kasih. Berarti kalian sudah memahami bagaimana cara menganalisis sebuah teks eksplanasi dari segi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ini kira-kira menurut kelompok 2 ini penulisannya tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Kurang tepat menurut kelompok 2 ini kurang tepat. Harusnya bagaimana kira-kira kelompok 2? Karena menjelaskan. Harusnya seperti ini kelompok 2 ya. Paragraf kedua merupakan deretan penjelas karena paragraf kedua menjelaskan tentang penyebab terjadinya fenomena harian web. Paragraf kedua selanjutnya interpretasi. Paragraf 4 merupakan interpretasi karena terdapat komentar penulis untuk bisa tetap mengontrol diri dan memiliki waktu senggang dalam menikmati K-pop atau menonton Drama tersebut. Betul ya apa yang disampaikan oleh kelompok yang pertama. Kasih tepuk tangan buat kelompok ini. Nah, kelompok mungkin sekarang kalian sudah bisa ya bagaimana cara menganalisis, menjelaskan struktur teks eksplanasi dan mengemukakan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, selanjutnya sekarang Pak Aris akan melakukan evaluasi atau post test ya secara individu dalam. Nah, Pak Aris sudah menyediakan sebuah evaluasi. Ini ada sebuah teks yang berjudul kemiskinan. Silakan kalian analisis secara individu ya, secara individu. Baik siswa dan siswi yang Bapak cintai, alhamdulillah kegiatan pengetahuan dan kegiatan ini dalam pembelajaran kali ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan simpulkan dan refleksi sama-sama pembelajaran yang telah kita lalui hari ini ya. Kita simpulkan sama-sama bahwa baca dalam barang pernyataan umum adalah Karena terjadinya berbagai peristiwa atau fenomena yang terjadi seperti fenomena alam, fenomena sosial, hingga berbagai peristiwa budaya dan politik yang terjadi di sekitar. Nah, itu adalah pernyataan umum. Sedangkan pernyataan penjelas adalah Rincian dan fenomena yang sesuai dengan peristiwa atau fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses kejadian ini harus berusaha menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. selanjutnya kita sama-sama baca apa itu konjungsi temporal, kausalitas, dan istilah bidang. Konjungsi temporal menjelaskan Hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa yang digunakan pada kalimat tersebut dan konjungsinya. terus konjungsi kausalitas Menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. ya, alhamdulillah kita sudah melakukan kesimpulan pembelajaran dan refleksi pembelajaran. Nah, sebelumnya tapi Pak Aris ingin menanyakan kepada kalian kira-kira dalam pembelajaran hari ini kita punya manfaatnya tidak? Punya manfaat ya. Kira-kira manfaat kita belajar hari ini apa kita? Manfaat buat kehidupan sehari-hari kita? Menambah wawasan dan ilmu Pengetahuan. dengan kita belajar menganalisis dan belajar menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, maka kita itu akan dengan mudah menemukan berbagai macam informasi-informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Itu ya manfaat yang dapat kita temukan dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya Pak Aris mau memberitahukan di
di pertemuan selanjutnya itu kita akan masuk ke pembelajaran apa? Baca? Memproduksi keterangan secara lisan atau tulisan dalam memperhatikan kebetulan dan kebahasaan. Nah, ini yang akan kita pelajari minggu depan, ya. Bahwa selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memproduksi. Memproduksi itu berarti menghasilkan, betul ya, menghasilkan, menulis, membuat teks eksplanasi baik secara lisan atau tulis dengan memperhatikan Betul dan bahasa. Nah, itu ya. Sebelum ditutup, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Nah, kalau begitu Pak Aris akhiri pembelajaran hari ini dengan melakukan doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk doa tutup Pak Aris, beri kesempatan kepada Irfan Gunawan untuk menunjuk doanya. Silakan Irfan. Sebelum pulang, saya doa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan ilmu, wawasan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.